Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, shalom, dan tetap di rumah aja. Jangan lupa kalau berpergian memakai protokol kesehatan. Oke teman-teman semuanya, oke terima kasih buat kesempatan hari ini. Aku boleh mempresentasikan apa yang sudah aku pelajari atau aku sudah mencari informasi tentang rancangan percobaan. Nah, sebelum lebih jauh, boleh dong aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natabila Pratiwi, NIM 41 2018 013, Prodi Biologi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, rancangan percobaan itu apa. Bukan hanya di ilmu eksata saja yang saya ketahui rancangan percobaan itu ada, tapi di setiap penyelesaian masalah penelitian itu harus ada rancangan percobaan, di mana kita harus berencana dan melakukan dan observasi. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk slide yang kedua ini, dalam penelitian harus memiliki 3 variabel. Kenapa aku bilang seperti itu? Kalau kalian nanti akan belajar bareng-bareng sama aku, kenapa sih 3 variabel ini penting? Nah, variabelnya apa saja? Yang pertama adalah variabel independen atau peubah bebas. Yang kedua adalah variabel dependen atau peubah terikat. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, teman-teman, untuk slide selanjutnya, yaitu slide yang ketiga ya. Dalam sebuah penelitian atau mata kuliah, kita disuruh mencari rancangan percobaan. Itu bukan berarti saya mengambil langsung mencomot gitu ya dari sebuah internet, tapi aku ambil dari sebuah jurnal yang mendasari penelitian hari ini adalah dari Ni Varianti dan U. Atmomarsono dan Eldima Food 2017, pengaruh pemberian pakan dengan sumber protein berbeda terhadap efisiensi penggunaan protein ayam lokal persilangan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat jurnal yang aku ambil ini di kolom komentar di bawah ini atau kolom deskripsi. Kita lanjut ke slide yang keempat, kita akan bahas yang pertama, peubah bebas atau variabel independen di jurnal yang aku lihat. Nah, di sini peneliti menjelaskan bahwa beliau ingin mengetahui sumber protein yang diberikan berbeda dengan yang biasanya. Kalau kita tahu, yaudah deh kita kasih pakan ini, pakan itu, pakan ini supaya proteinnya bagus. Tapi beliau ini memiliki keinginan bukan hanya protein yang biasanya kita dapat atau kita dengar, atau bukan dengar ya, atau kita konsumsi. Nah, sumber protein yang mereka berikan itu tetap sesuai yang ada ya, dengan memakai ayam lokal persilangan. Usianya mereka pilih 2-10 minggu. Nah, kenapa? Agar mendapatkan informasi mengenai bahan pakan sumber protein hewani yang paling efisien dalam pemeliharaan ayam lokal persilangan utamanya. Begitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap ayam lokal dan penelitian ini didasari karena sumber protein mungkin bisa kita coba dengan menggunakan ayam lokal persilangan usia 2-10 minggu. Oke, next di slide berikutnya teman-teman, yaitu variabel dependent atau peubah terikat. Nah, peubah terikat yang diambil dari jurnal ini atau aku ambil dari jurnal ini mencetuskan atau memberikan informasi, yaitu pada peubah terikat ini mendapatkan hasil berdasarkan dari konsumsi protein. Dan bukan hanya konsumsi protein yang didapat ya teman-teman. Nah, peneliti juga memberikan konsumsi ransum, di mana dia juga akan memberikan asam amino yang bagus untuk
ayam lokal ini sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, ada tiga kali pengulangan ya, bukan 3 pembanding, 3 pengulangan. Yang pertama ada T1, T2, dan T3. Jika teman-teman membuka jurnalnya juga selain mendengarkan PowerPoint saya ini, di mana kita lihat bahwa T1 memiliki kualitas yang cukup rendah dibandingkan dengan T2 dan T3. Nah, ini aku ambilnya cuma di konsumsi protein, tapi di konsumsi yang rensum memungkinkan ada hal yang berbeda, tapi teman-teman tetap pembandingnya adalah T1, T2, dan T3. Nah, di mana terlihat bahwa konsumsi ayam kampung sendiri diberikan pakan dedak padi, jagung, tepung, ikan, dan bungkil kedelai sebesar 7,94 gram per masing-masing ekor ayam lokal atau ayam kampung ini sendiri. Perharinya didapatkan sumber tertinggi konsumsi proteinnya adalah dalam percobaan di T3, teman-teman. Nah, walaupun T2 juga banyak memiliki konsumsi proteinnya, tetapi masih lebih besar T3, teman-teman, hasil konsumsi proteinnya. Oke, next. Selanjutnya di peubah kontrol. Nah, di mana dalam penelitian ini beliau menggunakan ayam lokal. Nah, peubah kontrol ini diberikan atau biasanya ada di dalam sebuah penelitian untuk menyeimbangi atau memberikan support system buat penelitian ini menjadi lebih akurat untuk pembanding dan menjadi pokoknya juga, teman-teman. Selain dari bahan-bahan yang diberikan, apa saja juga yang harus ditambahkan dalam penelitian tersebut agar penelitian yang dilakukan itu lebih lagi akurat, teman-teman. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, dalam penelitian ini kan beliau menggunakan ayam lokal persilangan. Nggak hanya sedikit ya ayam. Oke, nah kita sudah sampai di kesimpulan ini, teman-teman. Dari penelitian ini atau presentasi aku hari ini adalah dalam sebuah penelitian haruslah memiliki 3 unsur variabel, yaitu variabel independen atau peubah bebas, variabel dependen atau peubah terikat, dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Mengapa demikian? Karena pada suatu penelitian, bila ada rancangan, maka ada juga variabel pendukung. Dalam penelitian, agar penelitian itu jelas. Itu satu. Yang kedua, tersusun dan dimengerti. Itu yang ketiga dan keempat. Dan yang terakhir adalah memiliki hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian kita, teman-teman semuanya. Nah, demikian dari presentasi kami atau presentasi saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan supaya kalau misalnya ada penelitian gentayangan atau presentasi gentayangan, kalian bisa dapat notifnya. Dan kalau teman-teman semuanya memberi masukan, Kak kira-kira mau apa lagi nih dalam presentasinya, atau ini kak, boleh deh tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, see you next time. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.